Oke, salam petani wallet sukses Indonesia. Kembali lagi di channel Tips Tani Wallet. Nah, di kali ini saya akan membagikan cerita saya di kampung bersama orang tua saya di kampung. Mungkin teman-teman berpikir judul di atas itu adalah sebuah kebohongan, atau mungkin ada teman-teman yang berpikir, ini anak palingan cuman pengen supaya kita nonton doang, makanya dia bikin judul yang begini. Atau ada teman-teman yang berpikir juga, jangan-jangan ini anak yang kemarin nyolong sarang walet saya. Saya nggak tahu pikiran teman-teman semuanya, karena pikiran manusia itu berbeda-beda. Tapi yang saya ceritakan ini adalah sebuah kebenaran. Sebelum kita jauh ke cerita saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Jadi saya ini adalah anak yang cukup nakal. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara, dan orang tua saya itu orangnya cukup pemarah dan juga sedikit sedikit lucu juga sih. Menurut saya marah kalau ada sebabnya, lucu kalau ada saatnya. Jadi itu sedikit cerita tentang saya. Nah, kita lanjut ke cerita sesuai dengan yang judul di atas ya. Oke, teman-teman, saya ngaku kalau saya di sini ngaku kalau memang judul di atas itu memang benar. Jadi saya itu pernah nyolong walet. Oh no. Walet. Tapi teman-teman jangan tapi tenang aja, ini bukan walet teman di rumah gedung atau gedung walet teman-teman semua. Ini saya nyolongnya di gedung walet orang tua saya sendiri. Jadi buat teman-teman yang begitu, yang jangan-jangan ini walet saya yang kemarin dicolong, jangan ya. Ini saya nyolongnya di RBW orang tua saya sendiri. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi tentu saja teman-teman tahu kalau setiap bulan itu pasti panen kan. Dari bulan yang pertama, terus 30 hari kemudian atau sebulan kemudian panen lagi kan. Jadi saya ini tipe anak yang mucil. Jadi kalau ada kemauan itu saya selalu beritahu ke ibu saya. Dan setiap ide saya itu selalu saya kasih tahu ke ibu saya. Jadi saya punya ide itu, saya nabung. Ya udah beberapa duit saya terkumpul, terus duitnya itu masih kurang 1 juta lebih lah, 1 juta lebih gitu. Saya mau beli kamera. Ini kamera yang sekarang lagi videoin saya sekarang, itu kamera yang saya beli. Jadi kurang 1 juta lebih. Terus saya punya ide buat ngambil sarang walet di RBW bapak saya, rumah walet di kampung. Nah, jadi saya kasih tahu ke ibu saya, dan ibu saya ini cuma ketawa aja sih, setuju aja. Nah, di panen berikutnya saya itu ikut masuk ke dalam. Nah, ikut bantu gitu ya, ceritanya saya ikut bantu masukkan ke keranjang. Jadi saya pikir kan kalau harga sarang walet yang makong itu kan mahal. Jadi saya itu ngambil yang makong. Kalau yang jelek-jelek atau yang sudut itu atau yang patahan itu saya masukkannya ke keranjang. Jadi kalau ada yang makong yang bagus, itu saya masukin ke kantong saya di sini, kantong kiri kanan saya ya. Terus setelah itu diam-diam saya ninggalin bapak saya di dalam rumah walet. Terus saya diam-diam keluar masuk ke rumah. Terus saya nyimpan di dalam lemari. Aduh, sedikit lucu ya. Nggak tahu sih lucu apa enggak sih ini, tapi ini bener loh ceritanya. Jadi setiap bulan itu panen, saya itu ngambil 1 atau 2 atau 3, tergantung. Misalnya hari ini panennya segini, berarti saya ngambilnya 1 doang. Atau mungkin kalau panennya banyak, saya ngambilnya 2. Jadi itu bapak saya itu nggak tahu ya, tapi ibu saya ini tahu. Jadi dia itu cuma ketawa. Tapi pernah sekali ibu saya ini dia agak ini. Jadi kita itu kayak sekongkol gitu ya. Saya sama ibu saya itu sekongkol ngambil sarang walet. Tapi ini nggak makong, bagus, patahan biasa sama sudut. Jadi dia nyimpennya itu di tempat yang bisa kelihatan oleh semua isi dalam rumah, kami dalam rumah itu.
Jadi dia simpan di atas box. Sebenarnya nggak nyimpan juga sih, dia cuma naruh gitu doang. Cuman bapak saya nggak tahu kalau ada sarang walet di situ. Jadi pas bapak saya itu ke dapur, tiba-tiba dia lihat, loh ini punya siapa? Terus kami itu pura-pura nggak tahu, kami itu pura-pura, hah? Itu walet siapa? Kan ngakak, nggak ada yang mau ngaku. Jadi ibu saya itu ngaku dia yang bikin taruh di situ supaya saya nggak ketahuan. Ya itu salah satu cerita lucu saya. Dan buat teman-teman yang uh, berpikiran negatif tadi kira saya nyolong punya teman-teman, enggak ya. Saya nyolong walet di kampung saya sendiri, tapi bukan di gedung orang lain. Di walet punya bapak saya sendiri. Oke. Itu saja cerita hari ini. Mungkin kita channel ini nggak fokus sama gedung walet atau tips walet, dan tips saya itu juga belum tentu benar karena sebenarnya teori walet itu sangat banyak sekali ya. Dan menurut saya juga kita membicarakan kalau masalah walet, menurut saya itu ilmu walet itu banyak sekali ya, nggak satu tempat atau enggak baku ya. Jadi banyak teori yang mengatakan seperti ini. Sebenarnya cara yang ini juga bisa. Banyak yang orang bilang cara ini nggak bisa, tapi ketika diterapkan ke yang satunya lagi ternyata bisa. Jadi sebenarnya ilmu walet itu nggak baku, nggak cuman satu doang. Jadi buat teman-teman sebenarnya nggak bisa bilang kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini. Semuanya itu pasti ada tempatnya masing-masing. Mau di sini nggak bisa, mungkin di sana bisa, mungkin di sini nggak bisa. Kita nggak tahu. Jadi itu sedikit pembahasan tentang walet dan sedikit cerita saya di pertama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam petani walet sukses Indonesia, semoga terhibur. Terima kasih.